Assalamualaikum Pak Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini kita dikasih waktu? 30 menit, Di. Iya, 15 menit. 15 menit. 15 menit. Jadi, dimulai nih barangkali. Siapa yang duluan mau bertanya? Oh, Kemarin kan saya boleh. yang duluan. Ah, Kah? Gantian. Banyak ketawa kayak ini, Pak. Dibuka barangkali di Pak Mukmin. Ya, mulai nih oh, iya. barangkali di Pak Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ibu? Ya, Ya, alhamdulillah Pak kita Mukmin. eh, ketemu lagi pada pertemuan ini. Apa tujuan dari pertemuan kita kali ini? Ya, begini Pak Mukmin, saya mau curhat sedikit ini Ya, mengenai pembelajaran saya di dalam kelas. Eh, Selama ini kan saya merasa masih kompetensi saya di dalam mengelola kelas itu masih kurang Pak ya, Mukmin. Ditandai dengan ya masih banyak murid yang eh, tidak memperhatikan hmm, pelajaran, masih ada yang ribut dan masih ada yang apa ya. bermain bermain sendiri seperti itu Pak. Jadi Ibu ingin pengelolaan kelasnya itu eh, lebih maksimal ya, seperti itu ya. Iya Pak Mumin betul. Oke, baik. Eh, oh, Kurang jelas komunikasi. suara Pak Mumin. Kalau Kresek sekarang kresek ya. dengar, dengar? Oh ya, Iya oke. iya 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 iya. Ya. Eh, apa yang kekuatan apa yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai harapan tadi, yang tadi itu ingin kelasnya lebih baik lagi. Apa yang Ibu sudah lakukan? Oh iya. Dan dan mute mic tak? Oke. Oh iya. Pak Mumin ya di di dalam pengelolaan kelas itu saya merasa sudah mempunyai kekuatan. Kekuatan saya itu antara lain itu saya sudah dapat berkomunikasi efektif dengan murid-murid saya di dalam kelas. Komunikasinya itu berupa saya menyampaikan pembelajaran, saya sudah menyampaikan pembelajaran dengan baik. Kemudian saya juga sudah mendengarkan murid dengan baik apabila ada pertanyaan atau ada materi yang kurang jelas bagi mereka dan saya juga sudah sering memberikan motivasi kepada murid saya bagaimana seharusnya mereka di dalam belajar, bagaimana supaya dapat berprestasi dan lain-lain. Seperti itu menurut saya kekuatan saya Pak Mukmin. Kalau kita eh, presentasikan dari
kurang jelas Pak Mumin. Halo, kedengaran? Halo ya. Sudah, Iya sudah. dari usaha yang dilakukan sekarang itu Kurang jelas Pak Mumin. Halo. Ya. Iya. Dan dari 10 sampai 100 kira-kira ibu sekarang dalam mencapai tujuan tadi itu sudah di angka berapa? Kalau saya menilai diri saya itu saya berada di angka 7 Pak. Kira-kira dari harapan ibu itu angka 7, ibu berusaha untuk atau yang akan dicapai itu posisi angka berapa lebih maksimalnya? Ya, posisi saya sekarang ini berada di angka 7. Dan saya ingin itu saya berada pada posisi lebih di atas lagi angka 7, apakah itu 8, 9, tapi saya menginginkan itu berada pada posisi yang paling tinggi kalau bisa, angka 10, Pak. Baik, ibu berusaha untuk berada pada posisi yang maksimal ya, jadi posisi yang ada itu. Kira-kira apa hambatannya untuk saat ini untuk mencapai posisi 10 tadi itu atau posisi maksimal tadi itu? Ya untuk untuk saya dapat berada pada angka posisi tersebut, saya mungkin harus mempelajari bagaimana metode pembelajaran yang baik, strategi-strategi belajar. Mungkin juga saya harus memberikan murid saya kesempatan untuk rehat sejenak berupa ice breaking. Kalau saya sudah melihat murid saya itu kelihatan jenuh ya, atau sudah merasa bosan begitu ya, Pak Mumin. Itu rencana ibu untuk mencapai tujuan tadinya. Terus apa ukuran bahwa rencana ibu tadi itu sudah berhasil? Ukuran rencana saya dalam mengelola kelas itu sudah berhasil, yaitu jika saya melihat murid saya sudah tidak seperti apa yang sebelum saya melakukan tindakan seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan ice breaking, belajar lebih dalam lagi mengenai strategi pembelajaran maupun metode pembelajaran. Bagaimana cara ibu mengantisipasi misalnya dalam perjalanan itu ibu mengalami gangguan? Mungkin untuk mengatasi gangguan atau hambatan yang terjadi dalam pengelolaan kelas, saya seharusnya tetapkan aturan kelas atau keyakinan kelas, terus memberikan konsekuensi kepada
peserta didik yang melanggar konsekuensi, misalnya apa ya, ya seperti itu, memberikan konsekuensi kepada murid yang melanggar. Terus apalagi memberikan pujian, banyak pujian kepada siswa yang memang memang diperlukan seperti itu ya, tapi tidak dengan memberikan pujian di depan teman-temannya, tetapi memanggil dengan face to face kepada murid yang memang berhak mendapatkan pujian tersebut, seperti Berarti Ibu mengantisipasi itu dengan tadi itu dengan menerapkan kesepakatan kelas, kemudian menyediakan konsekuensi, kemudian menasihati siswa yang mungkin tidak menjalankan kesepakatan kelas ya. Oke. Baik, apa komitmen Ibu untuk terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini? Komitmen saya supaya saya dapat mengelola kelas itu dengan baik, yaitu saya harus komitmen dengan aturan kelas yang ada. Ya. Terus komitmen membangun hubungan dengan yang positif juga dengan siswa. Terus apalagi ya, ya itu saja ya, komitmen dengan aturan kelas atau keyakinan kelas, berkomitmen dengan pemberian konsekuensi kepada siswa. Jadi kita konsisten memberikan, tidak misalnya hari ini diberikan artinya terus menerus pemberian itu tadi konsisten terhadap konsekuensinya. Ya, konsisten terhadap apa yang sudah menjadi aturan di dalam kelas, seperti itu. Ibu konsisten terhadap pelaksanaan tadi kesepakatan yang sudah disepakati dalam kelas. Kemudian siapa yang bisa atau dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi itu supaya bisa berjalan seterusnya? Ya, yang bisa membantu saya supaya komitmen saya itu bisa berjalan seterusnya ya, tentunya saya sebagai guru ya bertanggung jawab, tetapi tentunya saya membutuhkan dukungan atau bantuan dari kepala sekolah untuk penentuan kebijakan sekolah. Terus saya juga membutuhkan bantuan dengan rekan sejawat atau sesama guru, membutuhkan bantuan dari orang tua siswa supaya orang tua siswa tahu bagaimana sih anaknya di dalam kelas. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari siswa saya sendiri, seperti itu, untuk tetap menjalani atau menjalankan aturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ibu tidak terasa kita sudah di ujung perjumpaan kita. Apa yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita yang
baru kita uh, laksanakan. Ya, tentunya dalam supaya saya bisa mengelola kelas dengan baik, tentunya saya ini ya perlu tahu apa hambatan yang saya sedang hadapi di dalam menangani masalah ini. Kemudian apa yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga harus meminta bantuan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah, dan saya harus berkomitmen dengan apa yang sudah menjadi rencana saya, seperti itu Pak Terima kasih banyak Ibu. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mumin. Ini sudah 15 menit. Sudah berapa menit Pak Mumin? Oh. Ya lanjut ya Pak Mumin. Sekarang ya. Assalamualaikum Pak Mumin. Waalaikumsalam. Kelihatannya Pak Mukmin ini sedang ada masalah. Saya lihat dari raut wajahnya ini Pak Mukmin. Apa yang menjadi permasalahan Pak Mukmin? Saya sedikit ada kendala tentang mengatur waktu. Iya. Mengatur waktu antara waktu untuk di sekolah, mengajar di sekolah, kemudian waktu untuk keluarga mungkin di rumah, kemudian waktu untuk melaksanakan pendidikan penggerak. Seperti itu, Bu. Iya. Oh iya, baik Pak Mumin. Jadi Pak Mumin punya kendala ya, mengatur waktu bagaimana mengatur waktu di sekolah, mengatur waktu antara sekolah, keluarga, dan pendidikan guru penggerak ini. Ya Pak Mumin? Iya, jadi apa tujuannya Pak Mumin mengatur waktu antara sekolah, keluarga, dan program guru penggerak ini? Banyak namanya itu saya berharap di sekolah bisa pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik seperti biasanya. Kemudian saya berharap juga saya mau mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan maksimal. Kemudian harapan saya juga bisa lowong atau ada waktu untuk keluarga juga. Seperti itu, Bu. Iya. Oh iya, ya. Jadi Pak Mumin berharap dapat mengatur waktu secara dan bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Ya, jadi apa tujuannya Pak Mukmin? Bukan ya, apa hambatan atau gangguan yang selama ini Pak Mukmin hadapi dalam meraih tujuan tersebut, tujuan Bapak tersebut? Selama ini hambatannya mungkin di cara mengelola waktunya. Kadang mungkin waktu untuk saya khususnya untuk keluarga saya
ambil atau saya gunakan untuk mengerjakan atau melakukan tugas-tugas mungkin yang ada kegiatan dari sekolah, atau waktu itu juga saya gunakan untuk waktu untuk mengerjakan tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak. Iya. Oke, berarti Bapak sudah mengelola waktu atau berusaha untuk memanage waktu dengan baik. Nah, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau rencana saya itu bisa uh, kegiatan di sekolah itu mungkin saya akan kerjakan, atau proses belajar mengajar itu saya porsi waktu untuk pagi, misalnya pagi sampai siang mungkin ya. Kemudian uh, siangnya itu mungkin saya gunakan untuk istirahat sebentar. Kemudian saya berusaha untuk sorenya itu memanfaatkan untuk keluarga. Kemudian kalau tidak ada siangnya, tidak ada kegiatan Zoom dari pendidikan guru penggerak ya. Kemudian tugas dari guru penggerak itu saya berusaha untuk melaksanakannya di malam hari atau sesudah sholat isya. Mungkin itu Bu. Ah, iya, berarti Bapak untuk apa di sekolah mulai pagi sampai siang. Siang Bapak gunakan untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga apabila tidak ada tugas eh, program Ya, guru penggerak ya. Kemudian malamnya itu mungkin Bapak gunakan untuk ya. membuka-buka modul begitu, modul CGP. Nah, dari itu sejauh ini kalau diskalakan eh, keberhasilan Bapak itu berada pada angka berapa? Kalau mau diskalakan keberhasilan Bapak di dalam mengatur waktu itu berada. Ya, ya. Nah, ya kira-kira. Kalau didengar Pak Mun. Kalau Iya. skalanya sekarang itu masih ada di posisi 70, eh, karena saya rasa itu belum maksimal. Oh iya, sekarang Bapak berada pada posisi atau angka 70 ya. Bapak menginginkan itu Kalau berada pada harapan saya posisi angka itu berapa, Pak? bisa berada pada posisi eh, 90, kalau bisa maksimal 100. Ya, kalau bisa dapat 100 ya. Jadi Bapak menginginkan nilai 100. Bagaimana Bapak bisa melakukan hal tersebut atau apa rencana Bapak untuk bisa mencapai atau berada pada posisi angka tersebut? Kalau rencana saya itu untuk mencapai angka maksimal itu mungkin saya berusaha konsisten, konsistennya. Kalau misalnya waktu itu saya sudah porsi untuk kegiatan sekolah, maka saya berusaha supaya waktu di situ memang khusus untuk kegiatan sekolah. Kalau saya sudah porsi untuk kegiatan untuk keluarga, maka saya maksimalkan memang tidak ada kegiatan lain di situ untuk kegiatan keluarga. Dan ketika itu waktu untuk uh, kegiatan guru penggerak yang sudah saya tetapkan, maka saya konsisten untuk di waktu itu tidak ada kegiatan lain selain kegiatan guru penggerak. Mungkin itu. Oh iya Pak Mumin, berarti Pak Mumin konsisten ya dalam menjalankan komitmen
Ya. Apabila waktu untuk keluarga ya harus untuk keluarga, kalau waktu untuk sekolah ya di untuk sekolah, kemudian kalau memang urusan pelatihan ya digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas pelatihan. Nah, siapa yang bisa Bapak mintai bantuan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Kalau bantuan mungkin harus saya melibatkan semua yang terlibat di dalamnya ya. Misalnya mungkin kalau misalnya di sekolah itu berarti yang bisa membantu saya itu rekan-rekan guru, baik itu bagi kelas, yang guru mapel juga yang sama dengan saya. Kemudian mungkin juga bisa saya komunikasikan dengan orang tua, karena bagaimanapun juga ini pendidikan guru penggerak yang saya lakukan ini atau saya jalani sekarang itu berdampak pada proses pembelajaran. Kemudian selain rekan sejawat juga termasuk kepala sekolah di situ bisa membantu saya ketika saya di apa di sekolah. Kemudian kalau misalnya kegiatan waktu itu saya gunakan keluarga, mungkin uh, apa orang yang ada di sekitar saya mungkin termasuk istri atau orang-orang terdekat atau keluarga yang terlibat dalam atau berinteraksi dengan saya di waktu itu. Kemudian ketika yang bisa bantu saya ketika di proses pendidikan itu mungkin rekan-rekan rekan-rekan sama-sama CGP, termasuk juga mungkin guru kepala sekolah. Kalau misalnya kegiatan itu saya laksanakan di rumah, mungkin termasuk istri yang atau keluarga yang bisa bantu saya. Ini Iya, baik Pak Mumin, dari percakapan kita atau tanya jawab kita secara tidak langsung, Pak Mumin sudah mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan Bapak. Uh, nah, sekarang apa yang Bapak bisa simpulkan dari percakapan atau tanya jawab kita barusan tadi, yang Pak bisa Mumin? mungkin saya simpulkan eh, dari percakapan kita mungkin ini saya harus lebih eh, apa, lebih konsisten dalam mengatur waktu. Kemudian saya harus lebih disiplin lagi ketika waktu itu diberikan saya sudah posting kegiatan yang ini maka tidak ada lagi kegiatan yang bisa dilaksanakan di waktu itu. Kemudian mungkin lebih apa ya, lebih eh, melihat eh, yang mana yang prioritas ketika kegiatan itu mendesak maka mungkin itu yang diprioritaskan. Mungkin itu saja. Oke, Pak Mumin, saya kira solusi Ya, dari permasalahan Bapak itu sudah selesai ya, Pak Mumin. Iya, bagaimana perasaannya, Pak? Plong. Ya, mungkin tanya jawab kali ini cukup ya, Pak. ya, Iya, terima kasih Pak ya, Mumin. sama-sama Ibu. Iya. Isi refleksi ya Pak Mumin.
Kapan aku kasih keluar? Enggak enaknya itu. Jam berapa gitu? Tadi saya dengar Bapak bilang sampai jam 3. Cuma 95 menit waktunya. 2 kali 45 menit. Kita ini sudah pas nih 13 menit jadi Pas 15 menit, ya, 15 ini yang menit ya? terakhir ini Pas. 13 menit. Oh, 13 menit. Ya, Enggak apa-apa, Pak. tinggal 2 menit. Cuma 2 menit kurangnya. Iya. Berarti jago ini Pak Mumin ini karena persis 15 menit. Dia pakai waktu. Iya. Enggak perhatikan ya saya. Mungkin habis waktunya ini bukan masuk Saya Netflix sih. ya, langsung ke barangkali dia refleksi dia. Nanti Bapak yang panggil deh, baru kita ke main room. Pak Mumin sudah selesai, Pak? Ya, sudah selesai. Sudah Pak. Sudah selesai? Sudah selesai. Iya sudah Pak. Oke. Nanti ke ruang utama ya, isi refleksinya. Baik. Ya Pak. Oke.